Baik, Masya Allah Oke. Pak Barangkali Ustadz. itu saja dulu Mbak, masih udah ada Oke, yang masuk. baik, kita mau langsung buka layanan telepon ya Pak Boleh ya. Ustadz ya. Dan para pendengar di kesempatan hari ini langsung saja kita buka layanan telepon yang sudah bergabung. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak. ya itu penyiar juga Bapak Ustadz yang Oh, ini Mbah Ran. Bahran lagi, ketemu lagi Bahran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. pertanyaannya Mbah Ran. mohon penjelasan Bapak Ustadz. Seandainya sama dengan kata umpama saya ini paling miskin di dunia, paling tidak punya di dunia, tapi khidmat dalam zakat fitrah tersebut saja saya dapat ya seperti PKM. Kalau nggak dibayar zakatnya itu pahalanya bilangnya itu masih tergantung antara langit dan Oh iya. langsung saya ingin benar bayar zakat fitrah, itu kan zakat fitrah tersebut saya dapatkan dari kawan membayar fitrah sama saya. Oh iya. Apakah afdol Bapak untuk kita bayarkan zakat Oh iya. tersebut? Mohon penjelasan. Ya, Masya Itu Allah. satu. Yang dua kalinya, sabilillah, asnaf 8 itu sabilillah sama amilin itu apa bisa mendapat dua bagian dari hasil pengumpulan zakat fitrah amilin tersebut Bapak. Ribuan terima kasih, penjelasannya kita tunggu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi saya wajibnya wassabilah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, zakat fitrah dizakatkan kembali. Jadi kondisi keekonomi kita sedang terpuruk nih, sampai memang benar-benar enggak bisa bayar zakat fitrah sebenarnya. Tapi malam-malam hari barangkali dapat kiriman zakat fitrah dari masjid sana, terkumpul 10 kilo misal nih. Sementara zakat fitrah berapa? 2,5 kilo atau 2,7 atau 3 kilo. Sementara keluarga itu ada 5. 5 itu dalam sehari habis berapa Mbak kira-kira? Paling 2 kilo, 3 kilo satu hari ya. Satu Ya hari. taruhlah 1 kilo enaknya. 1 kilo kayaknya. Kita tinggalkan 1 kilo, sisanya untuk bayar zakat fitrah. Oke. Seperti itu. Boleh? Boleh. Jadi zakat fitrah yang kita terima, kita zakatkan kembali. Karena itu sudah menjadi hak kita gitu ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Ingat bahwa zakat fitrah ini zakat badan. Zakat badan itu ya zakat untuk membersihkan badan kita, dan itu hanya setahun sekali. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta. Oh baik. Apa sholat tarawih itu bisa menjadi imam Bapak orang satu langsung dilalui orang Mbah Ran, satu? ya agak sedikit pelan-pelan Mbah Ran. Pertanyaan yang kedua apa? Boleh diulang? Pertanyaan yang kedua, sholat tarawih tersebut imamnya double jadi hilal, apakah Oh, double hilal. Oke. Kemudian yang ketiga, singkat saja Pak. itu saja dulu. Gak ada yang ketiga Mbak. Oh, tadi di ujung dia bertanya. Oh, ini aja. Oke, baik. Iya. Terima kasih Mbak Ran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bahasa beliau ini memang santun sekali, saking panjangnya. Jadi yolah sulit menangkap. Jadi ini, pertanyaan yang pertama ini yang kedua tadi gitu loh Mbak. Pertamaan yang kedua ini yang ketiga yang belum ada tadi. Oh gitu ya. Mbak Yola kan nyatat yang ketiga kan. Iya. Yang kedua saya sudah hafal. Oh iya, oke. Jadi bagian amil. Pembagian zakat fitrah itu Mbah Ran bukan dibagikan asnaf,
tapi dibagikan individunya. Kalau dibagikan asnaf maka tidak ada keadilan di sana. Memang ada sebagian ulama membolehkan dibagi asnaf. Bedanya apa dibagi asnaf dengan dibagi mustahik? Dibagi asnaf itu begini, misal nih, dapatlah 6 ton misal nih. Dapat 6 ton dan asnafnya hanya ada 6. Yang misal fakir, miskin, amil, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil, 5 aja, dibagi 5 lah ya. Dibagi 5. Dapatlah 5 ton, bukan 6 ton. Dibagi 5 asnaf. Asnafnya fakir ada orang 10. Miskinnya ada orang 20. Amilnya ada orang 5. Fisabilillahnya ada orang 2. Kemudian ibnu sabilnya ada orang 4 misal nih. Maka nggak adil nih Bahran. Fakirnya karena dia orang 10, maka kalau 1 ton dapat berapa? Kalikan 2. Ya, dapat 100 kilo satu orangnya. Kan begitu. Misal, ini misal aja. Kemudian si miskinnya karena orang 20 dapatlah 50 kilo. Si amilnya karena cuma orang 5 dapatlah berapa? 2 kintal satu orang. Kan begitu kalau dibagi asnaf. Kemudian karena ibnu sabilnya sabilillahnya cuma ada orang 3, dapatlah 3 kintal lebih. Jadi kemudian ibnu sabilnya dapat 2 kintal setengah karena memang cuma orang 4. 1 ton dibagi 4 kan 250 kilogram. Nah, yang ini tidak menunjukkan keadilan Bahran. Makanya sebagian ulama memberikan solusi bahwa jumlah mustahik membagi jumlah pendapatan. Jadi 1 ton atau 5 ton dibagi jumlah mustahik, bukan jumlah asnaf. Misal fakirnya 10, miskinnya 20 berapa? 30. Amilnya 5, 35. Kemudian fisabilillahnya 10 berarti 45. Kemudian ibnu sabilnya itu 5 berarti 50. Orang 50 ini membagi jumlah pendapatan amil. Berapa dapatnya dibagi jumlah asnaf ini. Artinya nanti amil, fisabilillah, fakir, miskin dapat bagian yang sama. Beda kalau dibagi asnaf tadi akan dapat banyak amilnya. Karena jumlahnya sedikit. Nggak enak lagi kalau pendapatannya sedikit. Misal nih kalau dibagi asnaf tuh dapatnya cuma 1 kintal untuk asnaf fakir. Fakir jumlahnya 100. Berarti berapa kilo, Mbak? Kalikan 12,5 tadi. Dapat 1 kintal. Iya. 1 kintal berapa kilo, Mbak? 100. Asnafnya fakir 100 orang. Dapat berapa? Iya 100. Dapat sekilo. Oh iya 100 orang. Dapat sekilo. Sementara asnafnya amil orang 2 misal nih. Benar. Sekintal dibagi 2 berapa? 50 kilo. Iya benar. Adil nggak kira-kira Mbak? Ya nggak jauh adil. Banget. Jauh banget. Tetapi kalau jumlahnya, walaupun memang pendengar DPKM dimanapun Anda berada, tidak menafikan ada ulama yang bolehkan membagi jumlah asnaf. Tetapi ini tidak mendekati keadilan, 1. Yang kedua, ada juga jalan lain Bahran bahwa bukan dua-duanya, tetapi dikeluarkan semua hanya untuk fakir miskin bersandar pada tu'matan lil masakin. Yaitu zakat fitrah fungsinya untuk memberikan makan fakir miskin. Makanya amil nggak dapet, fisabilillah nggak ada. Kecuali fisabilillah yang menyandang miskin. Itu loh Mbak. Ada fisabilillah guru ngaji. Guru ngaji itu kalau kaya nggak dapet. Tapi kalau guru ngaji itu miskin, dapat. Walaupun dia dikategorikan fisabilillah gitu loh. Jadi di sini Mbah Ran, kecerdasan fikih
itu perlu dialog panjang. Makanya ya sementara ini untuk Mbah Ran di situ memang wilayahnya mungkin jauh dengan yang lainnya, ya musyawarah sekali bahwa cara pembagiannya begitu. Bukan jumlah asnaf, jumlah mustahik membagi jumlah pendapatan. Kok kemudian nanti yang miskin dan fakir dibedakan ya tidak apa-apa. Misal nih, fakirnya itu Mbah Ran paham nggak fakir dengan miskin? Gini Mbah Ran, fakir itu orang butuh 10 dapat 3. Berarti kurang 7. Orang miskin itu butuh 10 dapat 7. Kurang 3. Lebih utama mana fakir dengan miskin? Lebih utama fakir. Karena orang fakir ini butuh 10 cuma dapat 3. Kurang 7. Miskin itu butuh 10 dapat 7 kurang 3. Maka prioritasnya adalah fakir. Makanya di dalam ayat lil fuqara, pertama untuk orang fakir, wal masakin, baru lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Kok kemudian nanti amil zakatnya ini memutuskan untuk fakir 2 jatah? Enggak apa-apa, Mbak. Golongan fakir 2 jatah. Jadi kalau misal fakirnya 10 ditulis 20. Kenapa? Karena satu orang ini dapat 2 jatah. Jadi nanti membaginya bukan membagi 10, tapi membagi 20. Andilnya fakir itu 20, bukan 10. Ini bingung nggak kira-kira ini? Yeah. Mbah Ran bingung nggak ini kira-kira? Misal begini Mbah Ran, fakirnya 5, itu ditulis 10. Itu loh. Terus miskinnya 10 ditulis 10. Karena memang cuman 10. Karena dia nanti akan dapat satu bagian, akan membagi satu bagian jumlah dari pendapatan amil. Itu loh, Pak. Iya. Jadi kalau ngikutin yang begitu ribet jadinya ya Pak Ustadz. Enggak ya. Juga. Ya karena ngerasa tadi itu sedikit tidak adil tadi. Ya, kalau yang itu kasihan yang amilnya gemuk. Ya, amilnya gemuk, yang fakirnya kurus. Fakirnya kurus. Oke, next Pak Ustadz. Nah, kalau seandainya dana zakat itu kok tidak ada untuk ambil, maka amil diambilkan dari mana? Boleh lebih qadri ta'bi Bikoti ta'bi itu sebatas capek. Boleh diambilkan dari dana zakat itu, tapi bukan mendapatkan satu bagian, tapi dia kerja sehari itu digaji berapa. Oh gitu. Boleh juga dengan cara, tapi dia keluar dari asnaf. Nggak ada asnaf amil. Ini lebih mendekati kebenaran. Kenapa? Karena memang tu'matan lil masakin. Yang namanya fungsi zakat fitrah itu untuk memberikan makan orang-orang miskin. Itu, Mbak. Yang nomor 2 tadi apa, Mbak? Oke, yang pertanyaannya sudah selesai. Sudah ya? Kalau Pak Yanto ini kan, yang bertanya sudah dijawab. Selesai ya? Tadi terakhir tadi? Sudah. Oh, sudah Pak Ustadz. Ya. Pertanyaan, kalau yang double hilal sudah dijawab Pak Ustadz? Oh, belum. Oh ya itu berarti. Imam double dengan Bilal yang enggak apa-apa. Enggak ada masalah itu. Enggak ada Bilalnya juga enggak apa-apa. Kalau misalkan sholat tarawih sendiri nih Pak Ustadz enggak pakai Bilal gimana? Enggak usah. Ngapain teriak-teriak sendiri. Itu kan penyemangat memanggil aja. Gitu ya, Mas, kalau penyemangat sudah mulai, ya? Itu lebih pada makna tarawih. Jadi tarwih itu istirahat, tarawih itu istirahat. Artinya sholat tarawih itu banyak istirahat, Mbak. Itu loh. Istirahatnya dengan menyebut Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena memang dulu masuknya Islam ke Indonesia ini ada yang bonceng. Siapa yang bonceng? Syiah. Syiah itu benci dengan sahabat. Makanya begitu masuk di Indonesia tarawih disebut Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Itu biar orang Syiah nggak deket. Orang Syiah itu benci dengan Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar itu di neraka. Gitu loh. Aisyah di neraka. Mereka itu punya selendang yang isinya Abu Bakar wa Aisyah finnar. Bayangkan tuh. Karena mereka bonceng di Indonesia, cerdasnya ulama yang masuk ke Indonesia, dan mereka yang masuk itu dia Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menafikan itu, lalu setiap taraweh disebutlah mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu.
Kalau orang-orang Syiah hanya mempercayai Ali saja, gitu loh Mbak. Tidak memakai Abu Bakar, tidak memakai Umar, tidak memakai Utsman. Ketiga-tiganya masuk neraka. Astagfirullah. Naudzubillah. Nah itu loh Mbak. Hikmahnya di situ, makanya pakailah itu. Amirul Mukminin, Al Khalifatul Ula, itu dipakai. Oke, baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya.